حمدا لله ارفع ومصليا ومسلما على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وعظيمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح قال الناظم سيدي محمد البوصيري في قصيدته البردة وشارحها الشيخ النووي البنتناني رحمهما الله تعالى وأدامنا اللهم النفع بهما وعلومهما وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين قال آيات حق من الرحمن مدتة قادمة صفات الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان ويتخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن دامت لدينا قد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدومي angkat muhakkamatun فما يبقين من شبهين لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما أريبت لا عدم عرب عاد الأعادي إلي ملقي سلمي ردت بلاغتها دوام معارضها رد الغيور يد الجاني عن لها معان كما جي البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت angkat قرت بها
لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها حفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الله الله كأنها الحوض تاب يض الوجوه به من العصاة وقد جاءت أممي وكالصراط وكالميزان معدلتان فالكس من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راه ينكرها تجاهلا وهو عين الحذك قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم. Kurang ngangkat dong dikit. Jadi sekarang bab yang kita baca tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berbicara tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an. Ayatu haqqin, ayat-ayat benar minar rahman dari Allah yang maha penyayang, muhdatsatun yang dicipta. Dalam cetakan yang lain bukan muhdatsatun ya, muhkamatun ya. Saya lebih suka muhkamatun karena muhdatsatun ini ya kan menuai bisa menyebabkan kesalahpahaman. Ya, jadi kalau muhdatsatun ini bisa jadi kita kalau tidak hati-hati di dalam memahaminya bisa terjerembab kepada apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu, Cong, ada beberapa hal yang berbeda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, di antaranya mengenai masalah kalam Allah. Kalamullah itu muhdats, apakah kalam Allah itu hadis? Qadim. Apakah kalam Allah qadim? Hal kalamullah hadis atau qadim? Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kalamullah qadimun, sedangkan Mu'tazilah mengatakan kalamullah hadis. Taib. Itu yang pertama. Di antaranya juga mengenai takdir. Ya, takdir. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan manusia ini ketika bergerak melakukan sesuatu, ini Allah yang menggerakkan. Allah yang menggerakkan. Manusia tidak punya kemampuan apapun untuk menggerakkan tangannya, kakinya, dan seluruh anggota badannya. Itu murni Allah yang menggerakkan. Taib. Kalau Mu'tazilah mengatakan, oh tidak, itu yang menggerakkan adalah manusia. Jadi perumpamaannya menurut mereka seperti
kita memiliki mobil-mobilan. Mobil-mobilan ini dikasih baterai. Sehingga ketika mobil-mobilan dikasih baterai ya sudah bergerak sendiri tanpa ada sangkut paut dengan yang punya mobil-mobilan ini. Demikianlah metafornya manusia dengan Allah. Allah telah memberikan baterai kepada kita sehingga kita bisa bergerak kemana-mana tanpa ada sangkut paut dengan Allah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu perumpamannya seperti bayi, yang mana bayi ini hanya memiliki keinginan. Ada boneka di depannya, acu-lecu. Tak bisa karena dia nggak punya kemampuan. Apaan pas tahu bahwa bayi itu ingin menggapai boneka di depannya. Ya, teng pengepan. Nah ini. Jadi kita hanya punya keinginan. Tidak bisa kita itu ya kawan melaksanakan keinginan itu tanpa diperjalankan oleh Allah. Muhammad Hasan ketika akan menggapai handphone ini keinginannya dari saya. Tapi Allah kemudian menggerakkan tangan saya ini untuk menggapai handphone. Jadi yang menggerakkan ini adalah Allah. Sekarang kenapa keyakinan Mu'tazilah yang menyatakan bahwa manusia itu sudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan, untuk melakukan sesuatu tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah. Kenapa? Ini keyakinan bermasalah. Kenapa? Karena jika demikian berarti Allah tidak tahu dong apa yang akan dilakukan oleh manusia 1 menit ke depan. Ya, ini mobil-mobilan ini ketika dikasih baterai, ya kan orang tak tahu ada makan tak tahu. Maka demikian juga dengan manusia, hubungannya dengan Allah. Ketika manusia dikasih kemampuan untuk bergerak, itu kemampuan dari dirinya, berarti Allah nggak tahu dong. Ini menyalahi sifat ilmunya Allah. Ya, sifat ilmu Allah, bahwa Allah SWT itu ilmuhu ahata kulla syai'in, meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi apa yang akan kita perbuat 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan ke depan. Allah sudah tahu itu. Baik. Jadi persoalannya di sana, Jong. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah menolak keras-keras keyakinan Mu'tazilah dalam masalah takdir manusia? Jadi manusia itu hanya punya keinginan. Lalu Allah membarengkan dengan ini keinginan, terus akhirnya dibarengkan oleh Allah Ta'ala dengan action. Ada action. Nah, berbarengannya action dengan keinginan, itulah yang dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah disebut al-kasbu. Al-kasbu. Jadi al-kasbu itu bertemunya action, yang mana action itu Allah yang memperjalankan dengan keinginan manusia. Sekarang saya tanya, keinginan itu apakah ikhtiar ini? Apakah memang murni dari manusia atau juga ada tangan Allah, dalam tanda petik ya? Ada tangan Allah. Ini khilaf lagi ini. Ya, di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah pun ini keinginan. Nah, di pengatero ngalaa handphone, kitab itu masih polemik lagi ya kawan. Kalau Maturidiyah lebih condong bahwa itu enggak ada sangkut pautnya dengan Allah, itu murni dari manusia. Tapi lagi-lagi kalau ini yang kita pakai, paham ya? Jadi kalau keinginan itu dianggap dari manusia, kita kan mempersoalkan akidahnya Mu'tazilah dalam hal ini karena dianggapnya mencederai sifat ilmunya Allah. Kan begitu? Berarti apa yang dilakukan oleh manusia tidak diketahui dong oleh Allah Ta'ala. Itu kan kritikan kita kepada Mu'tazilah. Nah, persoalannya ya kawan, kalau kita condong kepada Al-Maturidiyah yang menyatakan al-ikhtiyar itu minal ibad, minal makhluk, dari makhluk dan tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Lalu pertanyaannya berarti Allah tidak tahu dong apa yang akan aku inginkan, apa yang akan
hamba Allah inginkan 1 menit, 2 menit ke depan. Sebagaimana kritikan itu kita sampaikan kepada Mu'tazilah. Ini polemik lagi nih. Taib. Itulah mengapa sesungguhnya di dalam masalah takdir ini tidak akan ada ujungnya. Kesimpulan saya seperti itu. Sebaliknya ya kawan, kalau kita katakan bahwa ikhtiar manusia ini dari Allah juga, maka ya ini kan yukhalifal waqi'. Kita kan sekarang bisa menentukan apakah saya berkeinginan mengambil atau enggak. Kan kita kan bisa menentukan sendiri. Ya. Bisa menentukan sendiri. Ala kulli hal itu di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah pun dalam masalah ikhtiar ini itu masih polemik lagi. Hal itu murni dari makhluk ataukah tidak ada sangkut paut makhluk. Murni dari Allah. Ini apa yang menyampaikan kita ke sana. Nah, ini sebetulnya pelajarannya anak-anak mahasiswa yang kemarin saya kasih tugas. Insya Allah kalau ada waktu kosong nanti sore akan presentasi. Kalau ada waktu kosong saya bukan kelasnya. Kalau kelasnya kita jajah saja ya dosen-dosennya itu. Taib, Pak dosen, saya mau menjajah pelajaran Anda. Anda harus mengalah. Namanya rektor kok. Insya Allah ya, nanti sore saya kayaknya ada undangan. Nanti sore. Aduh. Insya Allah. Qauluhu qadimatun, yang qadim sifatul mausufi, sifat yang disifatkan bil qidami dengan keazalian. Qauluhu ayatu haqqin mubtadaun khabaruhu muqaddarun qablahu. Mubtada khabarnya ditakdir setelahnya, sebelumnya. Ditakdir sebelumnya. Gimana takdirannya? Ayatu haqqin, terus khabaruhu muqaddarun qablahu, kabarnya muqaddar sebelumnya katanya. Ba'dahu mestinya ya. Ayatu haqqin kainun minar rahman. Ya, ayatu haqqin kainun minar rahman. Kok qablahu? Qablah apa ini? Kalau qablahu gimana takdirannya? Ya Syekh Nawawi. Ala kulli hal. Terserah dia sudah. Terserah beliau. Wal idhafatu idhafatul mausufi lis-sifah. Dan idhafah adalah idhafahnya yang disifati kepada sifah. Wa jami'u ma sayati ila qawlihi fil baiti tsani asyar, dan semua apa yang akan datang sampai perkataan Sidi Muhammadul Busiri dalam bait yang ke-12, wa kal mizani ma'dalatan sifatun, adalah beberapa sifat di ayat untuk ayat. Wa ma yaqau baina sifati min ta'alluqatiha, ay min mu'jizati nabiyina, termasuk mukjizat nabi kita, bi annaha haqqun kainatun, dengan bahwa sungguhnya ia mukjizat adalah hak, adalah benar, kainatun yang ada min indi rahmana. So ayatu haqqin kainatun ya mestinya ba'dahu ya. Ba'dahu ini kan ba'dal mubtada. Ini dia bi annaha haqqun kainatun min indi rahman, dari sisi Allah yang Maha Penyayang. La min indi Muhammad, bukan dari sisi Muhammad sendiri. Inilah mengapa Rasulullah itu ya kawan oleh Allah Ta'ala tidak diberi pemahaman tentang syair. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dan kami tidak mengajarkan kepada Muhammad apa syair, kepada syair,
Wa ma yanbaghi lah, dan syair itu tidak sepantasnya bagi Rasulullah Muhammad. Kenapa? Karena kalau Rasulullah ahli syair, ahli sastra ya kawan, maka terbuka pintu untuk menuduh Rasulullah bahwa ayat Al-Quran itu min indi Muhammad, karya Muhammad. Tapi orang Quraisy itu kan tahu bahwa Rasulullah bukan penyair, kan tahu. Kalian ini Jong, kalian antar teman itu kan tahu mana yang sastrawan, mana yang bagus tulisan, mana yang ahli syair, mana yang kalau nulis narasi itu bagus, kan tahu antar teman. Demikian juga di mujtama'i Makkah, di masyarakat Makkah, orang Makkah tahu bahwa Rasulullah SAW bukan ahli syair, tidak pernah menulis tentang sastra. Mereka tahu, lalu tiba-tiba Rasulullah SAW mengungkapkan narasi-narasi indah, kalimat-kalimat indah yang berupa Al-Quran sendiri, yang berupa Al-Quran ini ya kawan. Akhirnya mereka tidak ada jalan lain kecuali menuduh dua. Ini sihir atau ini min indillah. Mayoritas dari mereka menuduh bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sihir. Tidak ada dari mereka itu ya kawan yang kemudian menuduh Rasulullah Muhammad mengarang Al-Quran sendiri. Karena mereka tahu seperti apa Rasulullah, mereka tahu bahwa Rasulullah itu tidak pernah berkutat dalam masalah menulis sastra, mengarang sastra, nggak pernah. Ya, beginilah kalau misalnya ada dari kalian yang siapa yang senang nulis puisi, hah? Apa? Nabila, siapa lagi? Maryam, ya, Aisyah misalnya. Lalu kemudian dia mengatakan, saya tadi malam dapat wahyu dari Allah. Apa wahyunya? Ya, wahyunya begini. Temaram bulan purnama, ya congkot aku ya, tibi sih ngarang dia. Karena dia memang berkutat sebelumnya itu dengan apa? Sastra. Ya contoh ngarang, tukang puisi. Taib. Lalu kalau misalnya ada orang yang tidak pernah berkutat dalam masalah itu, ucuk-ucuk seperti ya orang, oh iya paling bener ya paling tidak seperti itu. Nah, tertutup tuduhan bahwa dia orang ini mengarang ya kawan. Itulah yang terjadi kepada Rasulullah. Sehingga di dalam sejarah tidak pernah ada orang-orang kafir itu menuduh Rasulullah SAW mengarang sendiri Al-Quran. Karena tertutup pintu bagi orang kafir Quraisy untuk menuduh ke arah sana. Sebab Rasulullah, wa ma lamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, itu diketahui oleh orang kafir Quraisy Mekah. Rasulullah tidak pernah berkutat dalam dunia sastra. Orang kafir Quraisy Mekah itu tahu. Taib. Lalu tiba-tiba muncul kalimat-kalimat dari Rasulullah yang luar biasa, bahkan mengalahkan syair-syair yang digubah oleh sastrawan-sastrawan Mekah waktu itu. Taib. Ya, sampai mereka itu terkesima sendiri meskipun tidak iman kepada Al-Quran, tapi mereka tenggelam dengan keindahan bahasa Al-Quran. Ya, ketika Rasulullah membaca surat An-Najm itu. Ala kulli hal. La min indi Muhammad muhdatsatun nuzul. Nah, ini ya, muhdatsatun ay muhdatsatun nuzul. Turunnya itu diciptakan baru. Tapi kalau kalamullah yang disebut kalamun nafsi itu ghairu muhdats, qadim. Tapi kalau turunnya Al-Quran melalui Jibril kepada Rasulullah itu muhdats. Muhdatsatun nuzuli wal huruf. Wa fi ba'dhin nusahi alhamdulillah ini. Di dalam sebagian cetakan muhkamatun ay mutqinatun nazmi, teliti, apa ya? Teliti apa lagi sinonimnya? Hah? Detail apa lagi? Detail an-nazm urutannya fil balaghati lam balaghah. Ya ikhwan, antara satu surat dengan surat yang lain
itu sebetulnya ada keterkaitan. Sampai ada di dalam ilmu tafsir bab khusus atau bahkan menjadi ilmu khusus yang disebut ma'rifatu tanasubis suar. Ya, ilmu mengetahui keterkaitan satu surat dengan surat yang lain. Coba kalau kalian tanpa merujuk kepada kitab tafsir itu, kalian kan bertanya-tanya. Coba contoh ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'una. Wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alam nashrah laka sadrak. Coba. Ini kan apa sih kaitannya? Main ngasih tak urut. Main ngasih nulkis. Iya, karena ente qasirun aqluka. Akal mau pendek. Coba kalau kalian merujuk ke kitab-kitab tafsir, itu begitu indahnya ya. Sampai ilmu itu, ilmu tanasubus suar, bahkan ilmu tanasubul ayat, ilmu tanasubil ayat itu ada. Antara satu ayat dengan ayat yang lain, itu kan seakan-akan kalau kalian baca kalimatnya aja, secara tekstualnya aja, seakan-akan ada yang nulkis begitu ya. Seakan-akan tidak urut. Tapi ketahuilah bahwa ayat dengan ayat yang lain yang kamu anggap tidak berurutan, itu sebetulnya sangat berurutan. Dan apalagi surat ke surat ya kawan. Coba qul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lafaz setelah itu qul a'udzu birabbil falaq. Apa hubungannya? Karena kita qasirun aqluna. Coba kalau kalian baca di kitab-kitab tafsir itu ada keterkaitannya, Cong. Ya, ada keterkaitannya, dijelaskan oleh ulama. Kenapa setelah qul huwallahu ahad kok qul a'udzu birabbil falaq itu diterangkan oleh ulama keterkaitannya. Makanya dikatakan di sini mutqinatun nazmi, mutqinatun nazmi. Sampai ada kitab khusus tentang masalah tanasubul ayat wa tanasubus suar. Ada kitabnya khusus. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bihaitsu la yaqdiru makhluqun, dengan sekiranya tidak mampu siapa makhluk alal ityani bimithliha, untuk mendatangkan sepertinya. Qadimatul ma'ani, maknanya qadim. Karena ma'aniya al-ayat sifatul mausufi bil qidam, karena makna-makna ayat itu adalah sifat yang disifati dengan al-qidam, kekodiman. Wa yajuzu nasbu ayati 'alal badal, dan boleh menasabkan ayati haqqin. Ya, boleh dinasabkan menjadi badal min ayati fil baiti sabiq, badal dari ayati dalam bait syair yang sebelumnya. Mana yang sebelumnya? Dani wa wasiya ayatin. Nah, ini ayatin. Lalu ayatin yang di halaman 98 ini merupakan badal dari ayatin yang ada di halaman 95 itu. Taib. Fil baiti sabiq bil kasrati dhahira bal hadza aula, akan bahkan ini lebih utama katanya, ya dikasrahkan ala annahu mansub, ya ala annahu badal, ini aula wa azhar, lebih nampak fil ma'na ila makna li'anna adama taqdiril makhzuf, karena sungguhnya tidak ada pentakdiran yang dibuang, aula min takdirih, lebih utama dari pentakdirannya. Dengan kijong i'rapan itu, kalian mau mengi'rab gimana saja itu sebetulnya bisa, tapi pedomannya i'rapan yang tanpa takdiran kebanyakannya, ingat kebanyakannya Jong, itu lebih bagus daripada yang tanpa i'rapan yang tanpa takdiran itu mayoritasnya lebih bagus daripada yang ditakdir, Jadi kalau mau ngi'rab usahakan tanpa takdiran dulu. Baru kalau nggak bisa baru ditakdir. Fahim tum?
lam taqtarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil. Angkat. Wa an irami wa matladaina minan nabiyina id mu'akkamatun fama syubahin lidhi syiqakin wa la yabghina min hakam lam taqtarin bi zamanin, tidak berkaitan dengan masa. Wa hiya tukhbiruna, di Al-Quran memberikan kabar kepada kita anil ma'ad, tentang al-ma'ad, tempat kembali, yakni al-akhirah. Al-akhirah. Wa an adin, dan tentang kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud. Nabi siapa? Wa an Irami, dan tentang Iram. Apa Iram ini? Yaitu bendungan di negara Yaman ya, di Aden, yang dibangun oleh Shaddad bin Ad. Taib. Walhasil. Maksudnya begini, tidak berkenaan dengan zaman. Ya ikhwan, kitab Taurat itu hanya diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya Nabi Musa saja. Sekarang kita tidak diwajibkan untuk mempercayai ya isi kitab Taurat, karena sudah dimansukh oleh Al-Quran. Oke, kita harus meyakini bahwa Taurat itu adalah firman Allah. Tapi sekarang kita enggak wajib mempercayai isi Taurat, apalagi yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Mereka orang-orang Yahudi telah merubah-rubah kalam Allah dari tempatnya yang benar, yang semula. Adapun kalau Al-Quran ya ikhwan, lam taqtarin bi zaman, tidak berhubungan dengan zaman. Mulai dari zaman Rasulullah ila yaumil qiyamah, terus menjadi mukjizat yang abadi yang wajib diyakini oleh semua orang. Itu maksudnya lam taqtarin bi zamanin wa hiya tuhbiruna. Dia Al-Quran yang memberi kabar kepada kita ya tentang sesuatu yang gaib. Ini juga yang mematikan akalnya mereka ya kan. Banyak Al-Quran itu memprediksi tentang sebuah sejarah, lalu terjadi beneran. Akhirnya tidak ada apa yang bisa dilakukan oleh orang kafir Quraisy kecuali hanya takjub saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Betul begitu? Hah? Ghulibatir Rum. Ya Laila. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ghulibatir Rum ya Alfan. Orangnya enggak ada di sini. Laungku. Berak suarana. Fi adlal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dikalahkan Imperium Romawi. Dan mereka fi adlal ardi, di paling jauhnya bumi. Dan mereka Imperium Romawi ini setelah kalah sayaghlibun, akan menang. Itu orang kafir Mekah ya kan. Mana bisa ungkap sudah kocar-kacir kacau balau gitu sudah. Jadi jok munggu sekarang Rusia sama Ukraina. Rusia menyerang Ukraina, habis Ukraina hancur lebur. Lalu kata Allah, ya ini hanya perumpamaan ya, supaya kalian itu tergambar. Ukraina bakal menang lagi, tapi ya tak percaya aja orang. Ya orang Mekah tidak percaya. Mana bisa, kacau balau sudah, nggak bisa menang lagi. Lalu tampil Sina Abu Bakar ya kawan. Beliau berdiri di Jabal Abi Qubais. Beliau mengatakan, ayo siapa yang berani taruhan dengan saya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi bid'ah sinin. Enggak lama
Romawi akan kembali mengalahkan Persia ya waktu itu. Gak lama, Fibit Isnin. Bid'un itu hitungan 1 sampai 9. Baik. Lalu Sayyidina Abu Bakar tampil. Ayo, siapa yang mau taruhan sama saya? Saya taruhan. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran betul akan terjadi. Ayo taruhan apa? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ayo taruhan onta 100 biki. Untuk bertaruh, gak ada yang berani. Karena mereka tahu ini bakal terjadi. Memang banyak prediksi-prediksi Al-Quran yang terjadi. Tidak berani itu. Artinya apa? Mereka itu ya kawan, memang betul-betul terkesima dengan keistimewaan Al-Quran ini. Ya kalau memang mereka bahkan Sayyidina Abu Bakar bilang begini, saya 100 unta, lalu lawannya 50 unta. Setong 2 istilahnya ya, kalau orang taruhan 1-2. Jadi 10 juta musuh 5 juta. Gak berani mereka. Itu artinya mereka bungkam dengan Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul ya kawan, gak lama kalah Persia itu, dikalahkan oleh Romawi lagi. Apa kata orang Mekah? Untung ada si Bengal. Untung ada si Alaban Abu Bakar. Kalau enggak, maka dia akan rugi. Baik. Jadi itulah Al-Qur'an ini, sehingga membungkam orang-orang Mekah untuk berkomentar tentang Al-Quran. Ini Muhammad kok bisa memprediksi begini? Gak mungkin dari Muhammad. Muhammad dia kehidupannya hanya di Mekah, gak pernah ke Romawi. Ini di Romawi dan di Persia, jauh sana yang diprediksi. Seharusnya kan kalau memprediksi, datang dulu ke sana, kekuatan militernya seperti apa, dibaca, dianalisa, baru diprediksi. Tapi ucuk-ucuk Rasulullah kemudian mengatakan, qala Allah Ta'ala alif lam mim wulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Baik. Lalu tidak ada ya kawan, ya bener ya. Dia punya pangeran ya. Tapi subhanallah, mereka itu lahum qulubul la yafqahuna biha. Dalam Al-Baqarah gimana itu? Hati mereka mati gimana? Surah Al-Baqarah gimana? Khatamallahu ala qulubihim. Ya sudah ditutup sama Allah hatinya. Makanya ya kawan, alhamdulillah ala hadihil hidayah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ente kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala enggak bakal di Al-Maliki, enggak bakal mundok. Kalian akan di luar sana yang setiap hari boncengan sama si Markoya ini numpuk dosa tiap hari. Alhamdulillah ditaruh di Al-Maliki, paling tidak meminimalisir apa? Kemaksiatan. Di luar sana ya kawan, healing. Tak silake tak sibini, betul apa tidak? Yang di luar sana tak silake tak sibini, betul apa tidak? Alhamdulillah. Jadi benar healing. Benar gini. Lah suaminya lah, bapaknya lah, adiknya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Qabbalallahu minkum.